Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9 tentang bioteknologi. Baik, pada pertemuan kali ini kita mulai dari kompetensi dasar, yaitu kompetensi 3.7, menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Nah, setelah belajar apa aja yang diharapkan dari kalian, tentunya di sini sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu memahami dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Nah, yang perlu diketahui, ini adalah kita belajar di pertemuan yang keempat. Jadi di penghujung bab tentang bioteknologi. Kita flashback dulu ke belakang ya anak-anak. Kita coba lihat di apa itu definisi definisi bioteknologi. Bioteknologi itu adalah ilmu terapan yang mempelajari prinsip-prinsip ilmiah dengan menggunakan organisme untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, produk yang dihasilkan misalnya energi, bahan makanan, dan minuman, serta obat-obatan. Oke, nah di sini Pak Thomas sampaikan materi bioteknologi mulai dari pertemuan pertama, yaitu perkembangan bioteknologi, itu sudah kalian pelajari. Kemudian yang kedua, penerapan bioteknologi di bidang pangan, kemudian pertanian, peternakan, kesehatan, forensik, dan lingkungan juga itu sudah. Nah, jadi kita sekarang berada di pertemuan yang keempat, yaitu bahasan yang ketiga ya, kalau diperhatikan dari peta konsep ini, yaitu dampak, perkembangan, dan penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Nah, ini yang akan disampaikan ada 3, yaitu dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kesehatan, dan dampak terhadap sosial ekonomi. Nah, bioteknologi itu dapat dilakukan antara lain dengan memanfaatkan mikroorganisme. Ini sudah dipelajari sama kalian kan? Teknik kultur jaringan, hidroponik, aeroponik, dan terakhir rekayasa genetika. Selanjutnya, apa aja sih dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi itu? Perlu disampaikan pula di sini bahwa dampaknya itu, keuntungannya sudah pasti sangat banyak ya. Dan ini perlu disampaikan, yaitu di bidang pangan, mengatasi kekurangan bahan pangan, salah satunya dengan dihasilkannya bibit unggul. Bibit unggul di sini bisa kalian cari di referensi. Misalkan untuk padi ada padi yang tahan hama, kemudian tahan kekeringan. Contoh yang lain, sini ada watermelon atau semangka yang tanpa biji, kemudian rasanya manis, sehingga banyak dicari karena keunggulan tersebut ya. Kemudian di bidang lingkungan, mengurangi pencemaran lingkungan. Sebagai contoh, ditemukannya bakteri yang bisa menguraikan tumpahan minyak mentah, misalkan terjadinya kecelakaan di laut. Nah, tumpahannya itu ada bakteri khusus yang bisa menguraikan. Berikutnya dihasilkannya obat-obatan.
dampak negatifnya di sini saya sampaikan ada 5. Apabila tidak terkendali bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Hewan transgenik dapat menimbulkan pencemaran biologi. Kemudian hewan transgenik dianggap melanggar hukum alam. Lalu adanya kesenjangan antara petani besar dengan petani kecil dan tersingkirnya tanaman alami. Oke, karena memang pertemuan keempat ini materinya hanya sedikit, nah itu aja yang perlu disampaikan. Ini sekedar oleh-oleh buat kalian nih, ada latihan ya. Silahkan dikerjakan. Kalau memang ada pertanyaan, apa yang menggelitik dari keingintahuan kalian, kalian bisa googling aja. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.